Sepotong kisah dunia. Di tengah bentangan datar tanah Argentina, ada sebuah desa bernama Kululu, tempat yang nyaris tak tertera dalam peta. Jauh dari gegap gempita stadion, jauh dari keramaian ibu kota. Jalanan tanahnya berdebu kala musim panas, dan berlumpah saat hujan turun. Tak ada lampu sorot, tak ada media, hanya ladang dan langit yang luas menjadi saksi kehidupan yang bersahaja. Namun justru dari tempat sunyi seperti inilah lahir satu kisah yang mengguncang dunia. Pada 31 Oktober 1990, di desa sederhana itu, seorang anak laki-laki bernama Emiliano Raul Sala Tafarel membuka mata untuk pertama kalinya. Ia tumbuh dalam pelukan keluarga pekerja keras. Ayahnya seorang sopir truk, mengangkut hasil bumi dengan tangan yang tak kenal lelah. Ibunya menjaga rumah, membesarkan anak-anaknya dengan cinta yang tenang dan tabah. Di balik kesederhanaan itu, tumbuh satu hal yang tak bisa dibeli, cinta pada impian. Emiliano kecil adalah anak yang lebih banyak berbicara lewat bola daripada kata. Ia bermain sendiri di halaman tanah dengan bola plastik usang, membayangkan dirinya mencetak gol di stadion raksasa yang hanya hidup dalam kepalanya. Ia tak punya sepatu mahal, tak punya pelatih pribadi, hanya punya satu hal, keyakinan bahwa mimpi pantas untuk diperjuangkan. Meski tak banyak bicara, matanya tak pernah berbohong. Sorotnya menyimpan kobaran kecil yang terus menyala. Di tengah sunyi Kululu, lahirlah impian yang tak biasa. Menjadi pesepak bola profesional, tampil di Eropa, dan suatu hari membawa nama kecil dari tanah tak dikenal ini ke panggung dunia. Bukan karena ingin terkenal, tetapi karena di sanalah jiwanya menemukan rumah. Dan ketika kesempatan itu datang, Emiliano, baru remaja, memeluknya tanpa ragu. Ia bergabung dengan klub lokal San Martín de Progreso, lalu melangkah lebih jauh melalui program Proyecto Crecer yang membawanya ke seberang lautan, ke sebuah negeri yang asing, Prancis. Usianya baru 15 tahun dan ia meninggalkan keluarganya, tanah kelahirannya, semua yang ia kenal, demi satu hal, menghidupi mimpinya. Ia tidak tahu seberapa berat jalan yang akan ia tempuh, tapi satu hal yang pasti, ia siap menjalaninya. Emiliano menjejakkan kaki di Prancis tanpa banyak bekal selain keberanian dan keyakinan. Di usia 15 tahun, ia bukan hanya meninggalkan rumah. Ia meninggalkan bahasa, budaya, dan segalanya yang akrab baginya. Dunia di Akademi Girondin de Bordeaux adalah dunia yang asing dan dingin. Di sana, tidak ada yang mengenalnya, dan tidak ada yang memberinya perlakuan istimewa. Ia hanyalah satu dari banyak anak muda yang mencoba peruntungan di tanah Eropa. Namun Emiliano bukan anak yang mudah menyerah. Ia tak memiliki bakat yang mencolok seperti dribble kilat atau skill flamboyan. Tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kerja keras yang tak mengenal lelah. Ia datang lebih awal ke lapangan latihan, pulang paling akhir dan mendengarkan setiap nasihat pelatih seperti menyerap pelajaran hidup. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya berbicara sendiri, tentang tekad, tentang kesabaran, tentang dedikasi. Meski masuk ke tim utama Bordeaux pada 2012, peluang tampil masih sangat terbatas. Klub meminjamkannya ke tim-tim kecil demi memberinya menit bermain, sebuah jalan sunyi yang tak banyak diambil oleh mereka yang haus akan sorotan. Tapi Emiliano tak mempermasalahkan itu. Baginya, tak ada jalan pintas menuju mimpi yang tulus. Musim pertamanya sebagai pemain pinjaman di New Orleans, kasta ketiga Prancis, menjadi titik balik. Ia mencetak 19 gol dalam 37 pertandingan. Bukan hanya angka, tapi bukti bahwa kerja keras selalu menemukan caranya sendiri untuk bersinar. Setelah itu, ia lanjut ke Chamois Niortais di Ligue 2, dan kembali menunjukkan konsistensi, gol demi gol, kerja demi kerja. Ia tak menuntut panggung, tapi panggung mulai mencarinya. Meski begitu, Bordeaux tetap belum memberinya kepercayaan. Bahkan setelah tampil di Ligue 1 bersama SM Caen, tempat di tim utama tetap tak kunjung datang. Emiliano akhirnya membuat keputusan besar, mencari klub yang benar-benar melihatnya bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pemain utama. Dan di sanalah takdir mulai menunjukkan wajahnya. Pada tahun 2015, datang tawaran dari FC Nantes, sebuah klub klasik Prancis yang tengah berusaha kembali ke masa kejayaannya. Klub ini bukan tempat glamor, tapi penuh sejarah dan atmosfer yang menghargai kerja keras. Emiliano menerima tawaran itu, dan di kota Nantes, ia menemukan lebih dari sekadar klub. Ia menemukan rumah keduanya, Raja di Kota Kuning. Ya Allah, masa baktinya bersama FC Nantes, Emiliano bukan bintang utama. Ia datang tanpa gegap gempita media, hanya membawa tekad yang sama yang menuntunnya sejak Kululu, berjuang tanpa henti. Di atas lapangan, ia mencetak gol-gol sederhana tetapi penting. Ia bukan striker yang angkuh di kotak penalti, melainkan pekerja keras yang tak ragu bertarung dengan bek lawan, merebut bola, menjemput umpan, dan menciptakan ruang untuk rekan setim. Para pendukung cepat menyadari, ia bukan hanya penyerang, ia adalah pejuang.
Emiliano tidak hanya mencetak gol tapi juga mencuri hati. Ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, menghargai staf dapur, petugas kebersihan, hingga anak-anak gawang. Ia belajar bahasa Prancis dengan tekun, bukan karena tuntutan, tapi karena ia ingin menyatu. Puncaknya datang pada musim 2018-2019. Dalam setengah musim, ia mencetak 12 gol, menjadi top skorer klub dan menarik perhatian banyak tim besar. Tapi Emiliano tetap Emiliano. Ia tidak larut dalam pujian. Ia tetap berjalan kaki ke tempat latihan, tetap menyapa pendukung satu persatu, tetap menjadi El Loco Querido, julukan yang berarti si gila yang dicintai karena dedikasi dan semangatnya yang tak terbendung. Dan ketika Cardiff City, klub Premier League dari Inggris, datang dengan tawaran besar, Emiliano tahu waktunya telah tiba. Kesempatan bermain di liga terbaik dunia adalah mimpi yang tak bisa ia tolak. Meski berat meninggalkan Nantes, ia tahu mimpi harus terus berjalan. Sebelum berangkat ke Cardiff, ia kembali ke Nantes untuk berpamitan. Ia menulis pesan untuk para pendukung, memeluk satu persatu staf dan pemain, dan berfoto terakhir kali di ruang ganti, tempat yang telah menjadi rumahnya selama 4 tahun. Tak ada yang tahu, itu adalah perpisahan terakhir. Menuju langit, menuju mimpi. 21 Januari 2019, Emiliano naik ke pesawat kecil Piper PA486 Malibu bersama sang pilot David Ibbotson menuju Cardiff. Malam itu berkabut dan selat Inggris menyelimuti langit dengan diam yang kelam. Dalam perjalanan itu, Emiliano sempat mengirim pesan suara kepada temannya. Sepertinya pesawat ini akan jatuh. Aku takut. Pesawat itu tak pernah sampai di tujuan. Sinyalnya hilang, radar tak lagi menangkapnya. Dunia menahan napas. Pencarian dimulai. Doa mengalir dari seluruh penjuru dunia. Tapi cuaca buruk, laut dalam, dan malam panjang membuat harapan perlahan memudar. Pihak berwenang menyerah. Tapi keluarga Emiliano tidak. Dengan bantuan dana dari publik dan tokoh-tokoh sepak bola dunia, termasuk Messi dan Mbappe, pencarian pribadi pun digelar. 2 minggu kemudian, bangkai pesawat ditemukan. Di dalamnya, jasad Emiliano, sang pejong dari Kululu, berhasil diangkat. Dunia sepak bola berduka. Namun duka itu tidak hanya milik mereka yang pernah bermain bersamanya. Tangis itu terdengar dari lorong stadion, hingga jalanan sunyi Kululu. Karena Emiliano Sala bukan sekedar pemain. Ia adalah simbol harapan, pengingat bahwa asal-usul tak pernah menjadi penghalang bagi mimpi, dan bahwa kerja keras yang diam-diam pun bisa bergema ke seluruh dunia. Di FC Nantes, nomor punggung 9 miliknya dipensiunkan, sebuah penghormatan abadi, bukan karena jumlah gol, tetapi karena hati yang ia tinggalkan di setiap sudut klub. Di tribun stadion, para pendukung membanjiri kursi dengan bunga kuning, surat doa, dan nyanyian yang tak pernah selesai. Di luar stadion, wajahnya dilukis pada dinding, bukan sekedar mural, tapi monumen rasa kehilangan dan cinta yang tulus. Di Cardiff, klub yang tak sempat melihatnya bermain, ia tetap diberi tempat istimewa. Para supporter berkumpul, membawa spanduk bertuliskan, "You may not have played a single minute, but you will always be one of us." Kehadirannya di hati mereka tidak diukur dari jumlah pertandingan, tapi dari keberanian datang membawa harapan. Namun dari tragedi itu juga muncul pertanyaan penting. Investigasi mengungkap bahwa sang pilot tidak memiliki lisensi resmi, dan pesawat yang digunakan tidak layak terbang secara komersial. Dunia olahraga pun mulai mengevaluasi ulang standar keselamatan penerbangan bagi para atlet. Sayangnya, seperti banyak tragedi, tindakan pencegahan seringkali datang terlambat setelah nyawa terbaik telah diambil. Masalah administratif pun ikut menyusul. Sengketa antara FC Nantes dan Cardiff City soal pembayaran transfer menjadi berita utama. Angka dibahas, kontrak dikutip, aturan diperdebatkan. Tapi banyak yang lupa bahwa di balik angka itu ada satu nyawa. Satu mimpi, satu keluarga yang tak butuh uang ganti rugi. Mereka hanya ingin anaknya kembali. Di kampung halamannya, Kululu, sebuah tugu kecil dibangun. Di bawah langit terbuka, anak-anak bermain bola dengan jersey kuning dan senyum sederhana. Di mata mereka, Emiliano bukan hanya pahlawan, tapi bukti hidup bahwa mimpi bisa lahir dari tempat sekecil ini. Setiap bola yang disepak, setiap langkah kaki di tanah desa itu, adalah gema dari langkah Emiliano yang tak pernah takut pada batas. Nama Emiliano Sala kini hidup bukan di papan skor, bukan di transfer market, tapi di tempat yang lebih abadi dalam cerita. Cerita tentang anak yang tak terkenal, yang tidak dicetak untuk menjadi bintang, tapi tumbuh dengan hati yang penuh api dan kaki yang tak pernah berhenti berlari.
Cerita tentang mereka yang berani bermimpi, meski dilahirkan di tempat yang tak pernah disebut dalam berita. Cerita tentang seorang pemain yang, bahkan dalam kepergiannya, masih menyatukan dunia dalam satu hal yang paling penting, kemanusiaan. Dan mungkin, di suatu tempat di langit sana, Emiliano kini sedang bermain bola, tanpa beban, tanpa tekanan, hanya dengan senyum seperti yang dulu ia tunjukkan di halaman rumahnya. Ia telah pergi, tapi tak pernah benar-benar hilang, karena mimpi sejati selalu hidup dalam hati yang percaya.